Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita hanya kepadanya yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan sehingga saat ini kita boleh lagi diperkenankan berjumpa untuk beribadah kepadanya. Saya jemput anak-anak bangkit berdiri, kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan Yesus menghadirkan kami lagi untuk beribadah bersama-sama di rumah untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Salam sejahtera buat kita semua anak-anak. Salam bagimu juga, iya. Nah, anak-anak, mari kita sambut puji muliakan nama Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Ludia. Kita nyanyi, beritakanlah. Saya persilahkan dulu anak-anak sekolah minggu, anak-anak Nadia untuk duduk, dan kita menyanyi, beritakanlah kasih-Nya. Kasih-Nya pada segala bangsa hingga ke ujung dunia, yang semua negeri, yang semua negeri. Ya, anak-anak, kita akan masuk dalam cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Ludia. Namun sebelum itu, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun di rumah saja, tapi kami senantiasa bersyukur bahwa kami boleh diperkenankan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Teristimewa ya Tuhan, kami akan diperdengarkan lagi sabda kebenaran firman-Mu melalui cerita-cerita dari Alkitab yang akan dibawakan Ibu Guru pada pagi yang indah ini. Tuhan, buka hati pikiran kami, buka telinga kami agar firman-Mu itu kami boleh dengar dan kami dapat hayati sehingga dapat menjadi kekuatan bagi iman kami. Tuhan Yesus, berkati juga Ibu Guru yang akan memberitakan firman-Mu ini, berikan hikmat kepadanya agar firman-Mu jadi seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Nah, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu dalam cerita ya. Nah, sebelum kita mendengar cerita, kalau saya katakan apa yang membuat orang gampang jatuh dalam dosa? Perut ya, perut salah satu. Contohnya banyak orang yang pergi mencuri karena soal perut, mau makan.
dan banyak yang melakukan kejahatan lainnya, misalnya juga menjamret dan berbagai cara yang dilakukan supaya mereka dapat makan. Lalu bagaimana dengan proses bangsa Israel waktu Tuhan membebaskan mereka untuk keluar dari tanah Mesir? Nah, kita dengarkan cerita. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dengan menyeberangi Laut Teberau, dan tiba di situ setelah menyeberang Laut Teberau, nah mereka berangkat kemana? Berangkat ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Nah, dalam perjalanannya bangsa Israel ini harus berjalan di padang pasir, ya. Jadi perjalanannya itu dia melalui jalan padang pasir, ya, yang disebut dengan Gunung Sur, ya. Nah, mereka berjalan berminggu-minggu, ya, sangat lama, membutuhkan waktu mereka berjalan. Dan ketika tiba di Marah, di sana mereka sudah lapar, sudah haus. Nah, karena perjalanannya tidak ada air. Tiba di Marah, ada air tapi tidak bisa diminum. Kenapa? Karena air itu rasanya pahit. Nah, orang Israel ini berteriak kepada Musa, "Bapak Musa, apa yang kami minum? Kami sudah haus, tidak ada air minum. Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Coba kami masih di tanah Mesir, kami pasti minum di sana." Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa. Lalu Musa memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan sungut-sungut orang Israel ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, ambil itu sepotong kayu lalu buang ke dalam air itu." Musa mengambil lalu membuang sepotong kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis dan mereka minum. Setelah mereka minum, mereka melanjutkan perjalanannya kemana? Terus melanjutkan perjalanannya dan tiba di suatu tempat yang bernama apa? Elim. Di situ di Elim itu ada 12 mata air dan 7 pohon kurma. Mereka tiba di sana, tetapi mereka lagi lapar, mereka lagi kelaparan, tidak ada makanan, ya, karena gersang perjalanannya. Tiba di sana, mereka lagi bersungut-sungut dan sangat marah kepada Musa dan Harun. Mereka berteriak kepada Musa dan Harun, "Musa, apa yang kami makan? Kami sudah lapar, anak-anak kami menangis karena tidak kenyang." Lalu Musa memohon pertolongan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan lagi, dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan menjanjikan dan memberikan mereka makanan. Nah, setelah itu sore hari, tiba-tiba apa yang datang? Burung puyuh sangat banyak berterbangan hinggap di perkemahan mereka. Ya, mereka makan. Nah, keesokan paginya lagi embun banyak kemudian jatuh ke tanah, dan embun itu mengendap menjadi makanan seperti roti. Musa mengatakan, mereka heran, apa itu? Dan Musa mengatakan kepada bangsa Israel, itu ambil, itu adalah roti buat kalian. Nah, mereka mengambil dan mereka membuat roti lalu memakannya, ya. Nah, ketika itu Musa memberitahukan bahwa kalian bersungut-sungut itu Tuhan mendengar, ya, bukan kepada saya, tetapi sungut-sungut kalian itu didengar oleh Tuhan, datang kepada Tuhan.
Karena itu waktu tadinya di Mara itu Musa memberikan peraturan ya, ketetapan yang harus mereka lakukan supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang membebaskan mereka, Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir ya, Tuhan yang menyertai mereka dalam perjalanan. Nah, ketika itu mereka boleh makan, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, suruh mereka memungut roti makanan itu supaya tiap hari mereka pungut ya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka tidak boleh bekerja untuk memungut, karena hari ketujuh adalah hari untuk berhenti memungut, hari untuk berhenti bekerja. Karena hari yang ketujuh itu mereka harus datang kepada Tuhan untuk beribadah, seperti yang kita lakukan setiap minggu. Jadi mereka harus ibadah kepada Tuhan, dan mereka melakukannya, dan mereka juga berterima kasih. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita lihat tadi, kenapa bangsa Israel bersungut-sungut, mengapa mereka marah-marah? Karena mereka lapar ya. Kenapa mereka kelaparan? Mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah membebaskan mereka, Tuhan yang sudah menyertai mereka. Berarti Tuhan juga akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka masih khawatir, khususnya tentang makanan yang mereka makan ya, karena mereka lapar. Mereka masih khawatir, tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan dengarkan. Tuhan terus juga mencobai mereka dalam perjalanannya. Semenjak dalam perjalanannya itu tuh selalu diperhadapkan dengan masalah makanan ya, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan segala kebutuhan yang mereka butuhkan dalam perjalanannya hingga mereka tiba ke tanah perjanjian ya. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, sering kita juga biasa rasa khawatir ya, pasti ada rasa khawatir. Nah, misalnya biasa di rumah mau makan, pasti ada yang berpikir, wih, ada jika yang saya makan nanti nih, ada jika Kentucky dibelikan saya nanti, ada mama aku siapkan nanti ayam ini. Pasti kalian khawatir tentang perut kalian ya, kalian pasti ragu. Nah, kita tetap percaya bahwa apa yang kita butuhkan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik. Buktinya ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, menghapuskan dosa kita, menyelamatkan kita. Berarti Tuhan Yesus pun juga akan sanggup memberikan segala yang kita butuhkan. Jadi kita tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa tidak percaya, tetapi kita harus terus setia kepada Tuhan, bahwa sekalipun saat ini kita dalam kesulitan, kita dalam sesuatu yang kita tidak miliki, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Karena itu kalau kita sudah yakin, nah kita harus terus memohon kepada Tuhan, bukan seperti bangsa Israel terus bersungut-sungut, sekalipun sudah diperhadapkan, diperlihatkan dengan banyak mujizat oleh Tuhan, masih kurang percaya. Nah, kita tidak seperti itu sekarang, karena kita sudah dibebaskan dari dosa juga. Berarti kita harus percaya juga bahwa segala sesuatunya Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita semua ya. Jangan khawatir, jangan ragu. Meskipun situasi juga sekarang dalam situasi corona, nah kesulitan kehidupan agak susah karena banyak orang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, tidak bekerja. Tetapi Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupannya ya. Jadi jangan takut kalau tidak dapat ayam Kentucky ya. Pasti Tuhan akan menyediakan ayam Kentucky di rumah ya. Asal apa? Kita setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetap setia berdoa,
selalu melakukan yang terbaik, ya, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang bahan kita dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan pasal 16 ayat yang ke-36. Tetapi kita akan membaca pada ayat yang ke-22 pasal 15 hingga ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita baca Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga pasal 16 ayat yang ke-20. Lumayan ya. Kita baca, kita buka Alkitab kita. Kita mulai dari ayat 22. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala perintahnya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhanlah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun,
Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungut itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang selalu melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Bahan kita dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga pasal 16 ayat yang ke-36. Nah, judul cerita kita Tuhan sumber makanan. Ya, Tuhan sumber makanan. Seperti yang kita dengarkan tadi ya. Tidak ada lagi khawatir tentang makanan, karena Tuhan sudah memberikan, tetap memenuhi segala kebutuhan kita tentang makanan. Kita tetap percaya untuk setia kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita yang dibawakan Ibu Guru Ludia. Bagaimana ceritanya itu anak-anak? Bagaimana bangsa Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita sudah siapkan untuk diberikan. Mari kita menyanyi, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Iya, perjanjian Allah itu selalu nyata. Bagaimana bangsa Israel itu dibebaskan dari tanah Mesir dengan melalui laut Tiberau yang terbelah, ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan,
kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan yang tetap setia memeliharakan kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami boleh diperjumpakan kembali bersama-sama anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dalam ibadah pada saat ini. Semua itu Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah suatu ketetapan yang harus kami lakukan seperti yang Tuhan firmankan dalam kehidupan bangsa Israel dan kami pun semua. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Teristimewa ya Tuhan, anak-anak remaja yang saat ini sedang mengikuti ibadah hari Minggu. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, memperlengkapi segala kebutuhan hidup mereka. Bahkan terlebih lagi Tuhan, secara khusus biarlah mereka tetap termotivasi untuk datang menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan dengan tidak merasa khawatir, namun ia tetap percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dan kami rasakan dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, sekalipun ibadah ini kami tidak dapat bertatap muka secara langsung oleh karena adanya COVID-19, tetapi kami juga bersyukur karena kami masih dapat beribadah sekalipun hanya melalui online, namun tidak akan mengurangi sukacita semangat kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, mampukan kami anak-anak untuk selalu datang kepada Tuhan beribadah, karena itulah yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak Tuhan, anak-anak remaja dalam menjalani masa hidupnya, dalam kehidupan kesehariannya Tuhan, terlebih dalam melaksanakan perjuangan di bangku studi mereka, bangku sekolah menengah atas. Tuhan, berikan tetap kekuatan kesehatan kepada mereka serta kemampuan untuk dalam melanjutkan perjuangan. Dalam proses belajarnya Tuhan memberikan semangat, ketabahan, kesabaran di dalam melakukan tugas atau proses belajar mereka. Biarlah anak-anak remaja senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan akan masa depan yang mereka impikan, yang mereka dambakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati yang dalam pergumulan, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau datang seperti dokter yang tidak kelihatan, memberkati makanan minuman yang dikonsumsi, sehingga apapun yang dilakukan melalui proses pemulihan, kami percaya bahwa teman-teman kami akan mengalami kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Berkati kedua orang tua yang tetap setia membimbing mereka, Tuhan, mengarahkan kehidupan mereka sebagai anak remaja. Mampukan mereka, Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, kesabaran di dalam mendidik anak-anak, agar mereka tetap memiliki rasa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak seperti yang Tuhan inginkan kepada setiap orang tua.
Karena itu Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan segala kebutuhan anak-anak dalam perjuangan pendidikan maupun kebutuhan jasmani, Tuhan yang tetap setia mencukupkan akan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Bapa di surga, saat ini kami juga membawa ke dalam doa bagi guru-guru sekolah minggu, baik multimedia, Pak Guru Esron dan Pak Guru Eldad, yang tetap setia melaksanakan tugas pelayanannya dalam mendampingi guru-guru sekolah minggu sebagai multimedia. Tuhan tolong mereka, berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya, agar mereka dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita Tuhan, dan di dalamnya bahwa Tuhan layak dipermuliakan. Bapa di surga, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu dalam kehidupan mereka masing-masing, pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga bagi yang berkeluarga. Tuhan mampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, bahkan yang juga dalam pergumulan. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberikan yang terbaik bagi dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau memakai pemerintah kami sesuai dengan seturut dan kehendak. Berikan hikmat kepadanya Tuhan, agar mereka mampu menjalankan tugas pemerintahannya dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa mereka akan menjalankannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah seperti yang baru saja terjadi di NTT. Tuhan, Engkau datang menghibur mereka dalam yang mengalami korban bencana. Tuhan, Engkau memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan biaya hidup mereka bagi yang membutuhkan, khususnya bagi yang mengalami bencana. Dan Engkau memakai kami semua untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan, secara khusus bagi yang mengalami bencana di NTT. Ya Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami anak-anak Tuhan berkati, Tuhan jaga dan peliharakan kami semua, jauhkan kami dari bahaya, terlebih kota Makassar ini Tuhan, Indonesia, di mana kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kota Makassar ini agar tetap aman dan damai, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, saatnya saya jemput anak-anak bangkit berdiri. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bersyukur kepada Tuhan. Iya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita mohon berkat Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan berkati kami sehingga minggu depan kami boleh lagi sama-sama menaikkan puji syukur, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa tetap mengaruniakan kami berkat-berkat-Mu, kesehatan yang baik. Ini doa kami, ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita menyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Terima kasih anak-anak, silahkan duduk. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Dah.